membangun komunikasi intens, kontinu dari kampus terhadap alumni, baik itu direpresentasikan melalui kalam atau personal-personal yang diharap mumpuni, penting, Pak. Jadi karena dari proses komunikasi ini akan menghasilkan, akan ada output yang bisa memajukan alma mater. Bagi kita berharap bahwa UIN harus selalu terbuka, membuka ruang komunikasi dengan alumni dalam rangka itu, melebarkan sayap UIN Wali Songo agar menjadi kampus ideal, terutama dalam mengawal moderasi beragama, dalam mengawal Islam rahmatan lil alamin, karena bagaimanapun nama besar Wali Songo itu ada di pundak UIN kita, maka semua gerakan dari mahasiswa, alumni, juga orang-orang di dalamnya itu memang harus sejalan dengan nafas perjuangan Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di sini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut mengayuh bagyo Dies Natalis Universitas Islam Negeri Wali Songo yang dulu IAIN yang ke-51. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus, bahkan Ketua Umum Keluarga Alumni Kalam UIN Wali Songo, Dr. Andes Lukman Hakim, MSc. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Bapak. Ya, ini nama organisasinya ini bagus sekali. Kalau yang lain namanya IKA gitu ya, atau keluarga alumni, tapi ini disingkat Kalam. Jadi kreatif sekali. Pak Lukman, mungkin Bapak bisa cerita pengalaman ketika kuliah di IAIN Wali Songo dan sampai akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum Kalam UIN Wali Songo ini. Monggo silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang yang saya hormati. Kuliah di IAIN Wali Songo atau sekarang UIN ini memang penuh dengan romantika. Apalagi kita ini kan sebagian besar mahasiswa IAIN ketika itu kan memang berlatar belakang orang kampung, wong deso. Dan modalnya memang pas-pasan, jadi ya semua dilakukan dengan enjoy, walaupun terkadang ya setiap tanggal muda pusing, karena weselnya nggak nyampe-nyampe, kadang 2 bulan baru nyampe. Jadi itu romantika. Pak Lukman itu aslinya mana? Saya wong gunung nggak, Turki, turunan kidul Gunung Slamet, saya jadi orang Pemalang Selatan. Moga. Oke, moga Pak, silakan Pak. Ya, jadi karena kita wong deso, ya kuliah di IAIN itu sudah menjadi sebuah prestasi yang luar biasa. Bisa kuliah itu sudah luar biasa. Makanya kita ikuti segala proses perkuliahan ini dengan enjoy, walaupun ya di sana sini banyak kekurangan. Ya, karena kita ini memang karena dari desa, dari kecil juga ditempa di organisasi, ya kita juga mengikuti proses kuliah ini lebih banyak di organisasinya. Baik itu senat fakultas, senat institut, nah kita lalui semua, yang ekstra juga di PMII dan lain-lain. Makanya kita juga selesainya lama, Pak Bambang. Kita terkenal, kita ini termasuk golongannya MA, mahasiswa abadi. Jadi waktu 7 tahun tuh dihabisin betul sampai selesai, baru 7 tahun baru selesai. Tapi masih ada yang rekor loh Pak, yang lebih lama Pak. Itu Pak Mas Rukan. Oh iya, tapi sekarang belum lulus. Ya, jadi itu Bang, tapi ya hikmahnya banyak lah, karena kita di organisasi, bergaul dengan banyak pihak, dan juga saya dulu juga sering diajak Mas Nur Rahmat ke Yai Saleh, waktu Pak Bambang masih aktif di sana. Jadi membantu beliau lah.
di kader di sana juga. Nah, itu bagian dari romantika dan pengalamannya di masa tua ini kan manfaatnya luar biasa. Iya, iya, iya. Gitu. Nggih. Nah, Jadi karena kita background-nya aktivis, kita itu terus setelah lulus ini merantau ke Jakarta, dan kita ini diterima di Departemen Penerangan ketika itu, beralih Kementerian Kominfo. Dan karena kita ciri khas orang perantau ini kan senang kalau kumpul sesama alumni, maka kita dengan teman-teman menggagas namanya ketika itu IKA, Ikatan Keluarga Alumni IAIN Jabodetabek. Nah, kumpul-kumpul, setelah ini kuat, nah kita menyelenggarakan kongres ini. Memang saya ketua umum Kalam pertama. Jadi ketua umum Kalam pertama, dan mestinya memang kongres itu sudah tahun lalu, tapi karena pandemi, jadi sampai sekarang, dan insya Allah tahun ini kita akan melaksanakan kongres yang kedua. Kalam Wali Songo, mudah-mudahan Agustus pandeminya sudah landai, kita bisa melaksanakan kegiatan kongres itu, Pak Bambang. jadi sebagai organisasi tergolong mudah Pak ya dibanding dengan alumni-alumni yang lain. Oh ya, sangat mudah. Dulu memang katanya ada, tapi ya katanya. Jadi kalau orang NU bilang tuh wujuduhu kadamihi, ada seperti tidak ada. Karena memang nggak ada kegiatan dan lain. Jadi yang real dan kita ini ada izin Kumham. Nah ini juga saya sampaikan. Kenapa namanya Kalam? Karena ketika kita mendaftar online di Kumham, ikatan itu nggak boleh. Jadi tertolak. Dan tertolak secara di online itu, maka setelah kita ke notaris, kita rembukan dengan banyak teman, akhirnya kita namakan keluarga alumni. Nah, setelah keluarga alumni ini lancar prosesnya. Jadi badan hukum kita sudah lengkap. Jadi yang memakai keluarga alumni antara lain kan Kagama, keluarga alumni Gajah Mada. Ya, ini kita pakai Kalam keluarga alumni Wali Songo. Jadi pas lah, karena senengan orang IAIN kan cuap-cuap, jadi pas senengannya Kalam. Padahal alumninya sudah tergolong banyak Pak ya? Sudah berapa sekarang? Banyak. Alumni kalau kita lihat di data pusat data di UIN itu, alumni kita ada 42.072 Pak. 42.072 terdiri dari 292 doktor, 1.721 magister, 38.662 sarjana, 1.292 ahli madya, dan 105 ahli muda. Itu data yang ada di pusat data UIN Wali Songo. Jadi relatif sudah banyak. Saya sudah wawancara, mungkin kalau Pak Lukman mengikuti wawancara dengan Pak Faduli, itu beliau mengatakan beliau sangat ingin mendambakan ikut bergabung di ikatan alumni, tapi kelihatannya kok pengorganisasiannya nggak begitu bagus kata dia. Gimana ceritanya itu? Saya udah bolak-balik telepon Pak Faduli, kita ajak diskusi juga, tapi kan beliau juga sibuk. Saya ajak ke base camp-nya, saya beberapa kali Pak Faduli, jadi tapi ya itu Pak, karena beliau juga sibuk, jadi ketemu duduk bareng kan susah Pak, namanya anggota dewan. Kita aja yang orang biasa juga kadang menyibukkan diri, jadi susah ketemu juga, apalagi yang anggota dewan. Tapi bagaimanapun memang apa yang disampaikan oleh Pak Faduli itu penting, bahwa salah satu kekuatan alumni adalah komunikasi, koordinasi, kan itu karena kita bertemu kan susah. Namanya alumni itu kan sudah kegiatannya sendiri-sendiri, dan kita tidak bisa memaksakan alumni untuk kumpul, untuk datang kan nggak bisa juga. Jadi paling yang penting itu komunikasi, koordinasi. Nah, saya juga sudah wawancara dengan Pak Tafsir. Saya sampaikan apa yang dilakukan oleh alumni Pak, karena kalau alumni perguruan tinggi lain itu bisa macam-macam, bisa bangun gedung dan sebagainya, kata Pak Tafsir. Kalau alumni IAIN atau UIN kelihatannya nggak bisa Pak ini. Lain kalau ada insinyur atau apa, kata dia. Gimana Pak Lukman? Ya sebetulnya kita pun bisa, tapi karena proses koordinasi konsolidasi kita ini butuh waktu. Kayak Kalam ini kan baru 5 tahun Pak.
5 tahun. Dan satu hal kesulitan kita, memang kalau bicara sebaran, distribusi alumni kita luar biasa. Distribusi kita di seluruh Indonesia ada. Sampai Papua, ketua MUI-nya juga alumni kita. Tetapi rata-rata kebiasaannya asal-usul orang kampung itu, ketika beliau sudah berada di satu tempat, terkadang ini enggak jawil-jawil, nggak ada komunikasi, terkadang ketemunya nggak sengaja, ada acara, katakanlah saya ke daerah tertentu, ternyata ada alumni, kayak kemarin ke Bangka Belitung, kita ada kegiatan, ternyata ada banyak alumni, ada anggota dewan di sana. Yang mau saya alumni Wali Songo. Nah, jadi itu Pak, jadi pengkoordinasian agak susah karena memang itu mungkin semua kembali kepada kesadaran. Kalau namanya alumni dan kesadaran, dan kita juga ngumpulin katakanlah reuni akbar apapun juga susah. Yang datang tuh ya itu juga. Kalau sebaran, mohon maaf Pak Bambang, mungkin Pak Bambang ya lebih hafal, lebih tahu bahwa kalau alumni YIN UIN ini kan jadi apa saja bisa. Jadi apa saja bisa, dari mulai modin sampai menteri kita bisa. Jadi bahkan tidak sedikit juga alumni Wali Songo yang jadi kontraktor. Walaupun mungkin kontraktor itu atas kepepet atau apa kita nggak tahu, tapi akhirnya jadi benar. Jadi tidak sesuai dengan bidang ilmunya, tapi itu realitas empirik di lapangan bahwa alumni IAIN UIN ini sebarannya luar biasa. Dan hikmah dari reformasi ini perlu saya sampaikan bahwa hikmah reformasi ini menjadikan distribusi alumni semakin merata. Kalau dulu, mohon maaf Pak Bambang, alumni IAIN itu mesti terdistribusi hanya sebagian besar, mayoritas di Kementerian Agama. Di eksekutif sangat susah. Tapi sekarang politisi banyak, anggota Dewan, DPRD, DPRD 1, 2, DPR RI, itu ada. Menteri pernah ada, wakil gubernur ada, bupati ada. Nah, ini bukti realitas hikmah dari reformasi, tidak ada sekat lagi distribusi alumni. Pak Lukman, yang pernah menjadi menteri siapa? Saya agak lupa. Hanif Dahiri. Oh iya. Menaker. Menaker. Iya. Alumni YIN Wali Songo di Salatiga. Betul. Nah, saya sekarang baru menemukan 2 orang yang di eselon 1, satu di Kemenak, satu di Kemensos. Ada yang lain lagi nggak? Sementara itu kelihatannya. Ya. Kemudian kalau di DPR RI, saya baru ketemu dengan Pak Fadli dan Mbak Yulia kalau nggak salah namanya ya. Eva Yuliana. Ya. Sama-sama Nasdem keduanya. Iya. Ada yang lain lagi nggak Pak? Mungkin kelewat saya. Nah, kalau apa namanya mantan DPR ya ada, tapi kalau DPR sekarang yang 2 itu. Kalau karena ketua umumnya ini belum jadi. Nggak apa-apa, itu kan jarak politik itu kan dekat sekali. Ya. Jadi, biasa kalau politisi seperti itu Pak. Ya. Nah, kalau alumni yang menjadi rektor kecuali di UIN, saya sudah ketemu dengan yang rektor YIN Pekalongan. Ya. Nah, mungkin masih ada yang lain kalau nggak salah Salatiga atau mana itu ya dari UIN Wali Songo juga. Ini memang ini kesulitan kita Pak Bambang. Jadi tadi saya juga koordinasi dengan pihak UIN terkait dengan kembali pada distribusi real mereka di mana yang ini lagi berproses. Jadi kita belum punya kata pasti siapa saja yang jadi rektor, yang ketahuan ya karena dekat ini Pak Zainal ini yang di Pekalongan yang baru 1 bulanan yang lalu dilantik. Nah, kemudian wakil gubernur tadi saya sudah diberitahu yang di Lampung. Ya. Kemudian di Jawa Tengah ada juga beberapa wakil bupati kalau tidak salah ada juga. Saya sudah kontak dengan beliau. Nah, kemudian yang di tempat-tempat lain nanti kalau Pak Lukman ada, saya kabari aja. Nah, saya dengar juga ada yang di BUMN, Pak. Kalau di BUMN saya juga belum ada data pastinya ya, tapi ya kemungkinan besar ada.
Nah, mungkin yang tadi jadi pengusaha atau apa kontraktor katanya banyak yang di properti saya dengar. Ada, tapi biar agak generasi-generasi yang agak muda malah mereka semangat. Ya ada di Semarang ini ada Mas Jamal, itu juga pengusaha yang lumayan. Terus Hasan Auni Aziz yang di Kudus juga dia punya usaha yang bagus, yang produktif, jadi banyak. Ya, saya memang pernah mendengarkan beberapa lulusan baru IAIN itu saya tanya di mana Pak? Oh, saya kerja di properti Pak. Loh, kok bisa? Ya bisa dia bilang gitu. Jadi Ya memang bisa Pak, luar biasa. bisa jadi itu asalnya kepepet jadi bisa Iya. itu. Malah jadi semangatnya kuat, malah maju itu Pak. Oke. Nah, Pak Lukman, sekarang apa yang dilakukan oleh teman-teman alumni ini terhadap alma mater Win Wali Songo? Jadi kalau bicara kiprah memang kita memang belum terkoordinasi secara maksimal. Tapi bahwa peran alumni itu nyata ya. Kita sudah berkomunikasi dengan teman-teman di berbagai pihak. Yang di legislatif pun saya yakin akan banyak memberikan peran terkait dengan pengawalan, anggaran, dan lain untuk kemajuan UIN Wali Songo. Begitupun yang di Kementerian Agama, apalagi itu juga hubungannya jelas, hierarkinya jelas, pasti akan membantu. Jadi di ranah manapun saya yakin itu ada ada kontribusi, dan memang ini saya setuju dengan Mas Fatuli itu tadi bahwa ini memang kita akan sepakat bahwa nanti kita berharap Pak Rektor itu mengumpulkan ya paling tidak orang-orang tertentu yang diharapkan ke depan punya kontribusi dan peran maksimal dalam memajukan UIN Wali Songo. Karena terkadang kesulitan kita itu yaitu waktu. Apalagi ini masa pandemi ini 1 tahun ini praktis kita nggak ada kegiatan. Kegiatan pun rata-rata Zoom, virtual, kita jarang lagi ketemu karena ya kondisi yang seperti ini. Jadi peran ini penting bagi kemajuan alma mater, kemajuan Universitas Islam Negeri Wali Songo. Dan saya yakin bahwa di bawah rektor muda Pak Profesor Dr. Imam Taufik, saya rasa inovasi ke depan tidak akan pernah meninggalkan alumni, karena bagaimanapun kalau ada alumni dan rektor dengan pihak rektorat dengan pihak kampus itu berjalan bareng, gandengan bareng, pasti hasilnya akan maksimal bagi kemajuan UIN Wali Songo Semarang. Ya, dan salah satu ukuran kredibilitas dan kualitas sebuah perguruan tinggi kan ditentukan oleh alumni. Apa yang dilakukan oleh para alumninya itu untuk mengukur keberhasilan sebuah perguruan tinggi. Nah, kalau menurut Pak Lukman, apa yang perlu disarankan untuk kemajuan UIN Wali Songo ini? Membangun komunikasi intens, kontinu dari kampus terhadap alumni, baik itu direpresentasikan melalui kalam atau personal-personal yang diharap mumpuni, penting Pak. Jadi karena dari proses komunikasi ini akan menghasilkan, akan ada output yang bisa memajukan alma mater. Bagi kita berharap bahwa UIN harus selalu terbuka, membuka ruang komunikasi dengan alumni dalam rangka itu, melebarkan sayap UIN Wali Songo agar menjadi kampus ideal, terutama dalam mengawal moderasi beragama, dalam mengawal Islam rahmatan lil alamin, karena bagaimanapun nama besar Wali Songo itu ada di pundak UIN kita, maka semua gerakan dari mahasiswa, alumni, juga orang-orang di dalamnya itu memang harus sejalan dengan nafas perjuangan Wali Songo. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Andes Lukman, Hakim MSI, Ketua Umum Keluarga Alumni atau Kalam UIN Wali Songo Semarang. Mudah-mudahan terus maju, bisa berkiprah di mana-mana dan tetap berperan untuk kemajuan alma mater. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Lukman. Nggih, matur nuwun. Sukses.